A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita buka pertemuan kita hari ini dengan membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warziqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Di bulan suci Ramadan ini kita kembali berkumpul, berbuka puasa bersama. Ada anak-anak muda dan ada juga orang-orang tua. Ada yang sudah melewati usia 40 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang di atas 60 tahun. Setelah melewati usia 40 dan 50 tahun, yang memiliki makna penting dalam perjalanan hidup seseorang. Saatnya kita memasuki tahap yang lebih matang, yaitu usia 60 tahun. Nabi Muhammad bersabda, jika datang hari kiamat, maka akan diseru, di manakah orang-orang yang berusia 60 tahun? Dalam Islam, usia ini dianggap sebagai tonggak penting yang menandai kematangan rohani yang perlu diperhatikan dengan serius. Mari kita telaah lebih lanjut mengenai pentingnya usia 60 tahun dalam perjalanan kehidupan seseorang. Perlu diingat bahwa umur umat Nabi Muhammad SAW rata-rata singkat, hanya antara 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana sabda beliau, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Dan hanya sedikit orang yang bisa melebihi usia tersebut. Dalam hadis lain, Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang diberikan usia 60 tahun oleh Allah, maka Allah tidak lagi menerima alasan-alasan uzur apapun. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak lagi menerima alasan dan uzur seseorang hamba yang usianya telah dipanjangkannya hingga 60 atau 70 tahun. Sungguh, Allah tidak lagi menerima uzurnya, tidak lagi menerima alasan-alasan apapun. Dalam usia ini, seseorang sudah melebihi berbagai fase kehidupan dan banyak menghadapi berbagai pengalaman. Mereka telah mengumpulkan pengetahuan dan kebijaksanaan dari perjalanan hidup mereka. Oleh karena itu, usia 60 tahun menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan kualitas ibadah dan kembali kepada jalan Allah. Dalam kehidupan Rasulullah, beliau menjadi nabi pada usia 40 tahun. Dan kebanyakan para nabi juga diutus pada usia yang serupa. Namun, umat setelah zaman Nabi Muhammad memiliki usia yang lebih pendek, yaitu sekitar 60 sampai 70 tahun. Dalam pandangan Islam, usia lanjut bukanlah suatu beban atau kesia-siaan, tetapi merupakan kesempatan yang berharga untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Allah memberikan perlindungan khusus kepada orang yang mencapai usia 60 tahun. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah memberi rezeki inabah kepada seseorang ketika usianya mencapai 60 tahun. Di usia ini, seseorang harus memperhatikan kualitas ibadahnya, menggali lebih dalam ajaran agama, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal soleh. Semakin tua seseorang, semakin dekat pula ajalnya. Oleh karena itu, di usia 60 tahun, seseorang harus berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadahnya. Dalam Sahih Bukhari terdapat suatu riwayat yang menyebutkan bahwa
Allah menangguhkan umur seseorang hingga 60 tahun sebagai kesempatan untuk meminta maaf. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, Allah telah banyak memberi kesempatan meminta maaf kepada seseorang yang dia tangguhkan ajalnya hingga mencapai usia 60 tahun. Meskipun usia lanjut mungkin membawa keterbatasan fisik, namun tidak ada batasan bagi kualitas ibadah dan ketaatan seseorang kepada Allah. Dalam Islam, kualitas ibadah dan ketaatan tidak diukur dari usia atau kekuatan fisik, tetapi dari keikhlasan dan ketulusan hati. Mencapai usia 60 tahun juga memberikan kesempatan untuk merenungkan perjalanan hidup dan memperbaiki diri. Seseorang dapat melihat apa yang telah dilakukan di masa lalu, mengoreksi kesalahan, dan memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Usia lanjut bukanlah akhir dari perjalanan hidup, melainkan saat yang penting untuk mengakhiri hidup dengan husnul khatimah. Dalam pandangan Islam, umur manusia di dunia adalah ujian dan akhirat merupakan tujuan akhir. Oleh karena itu, di usia 60 tahun, seseorang harus memfokuskan diri pada persiapan menghadapi akhirat dengan meningkatkan ibadah, memperbanyak amal-amal kebaikan, dan banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah. Pada usia 60 tahun, Allah memberikan karunia berupa kembali ke jalannya. Pada usia 70 tahun, penduduk langit menyukainya. Pada usia 80 tahun, Allah menetapkan kebaikan-kebaikannya dan menghapuskan keburukan-keburukannya. Sedangkan pada usia 90 tahun, Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, dan memberinya izin untuk memberikan syafaat bagi ahli baitnya. Hal ini dicatat di langit bahwa dia adalah tawanan Allah di buminya. Dalam perjalanan hidup manusia, ajal atau kematian adalah suatu kepastian yang tidak dapat dihindari. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185, "Setiap yang berjiwa pasti akan menemui ajalnya." Menyadari akan takdir ini, malaikat maut sebagai utusan Allah memberikan peringatan kepada manusia untuk mempersiapkan diri menjelang ajal, terutama ketika kita sudah memasuki usia 40, 50, dan 60 tahun. Dalam Kitabul Al-Mustawakhilik karya Abdul Faraj Ibnu Jauzi diungkapkan bahwa malaikat maut menyampaikan seruan kepada manusia ketika usia mereka memasuki 40 tahun. Malaikat maut menyerukan, "Hai orang-orang yang telah berumur 40 tahun, inilah saatnya kalian mengambil bekal selagi kalian masih berakal, anggota tubuh kalian masih kuat dan perkasa." Malaikat maut juga menyeru bagi manusia yang telah memasuki umur 50 dan 60 tahun. Ia mengatakan, "Hai orang-orang yang telah berumur 50 tahun, telah dekat saatnya memetik dan panen. Hai orang-orang yang telah berumur 60 tahun, kalian telah melupakan hukuman Allah dan melalaikan jawaban atas firman Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada lagi penolong bagimu." Firman Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud adalah yang tercatat di surat Al-Fatir ayat 37 yang artinya, "Dan bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir, dan bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan?"
Imam Samsuddin Al-Qartubi mengatakan, seseorang yang sudah memasuki umur 40 tahun, sudah waktunya menyadari betapa banyak nikmat yang telah dikaruniakan Allah SWT kepadanya, kepada orang tuanya, lalu mensyukurinya. Ia turut mengutip perkataan Imam Malik rahimahullah yang mengatakan pernah melihat bahwa para ahli ilmu di negerinya yang gemar mencari dunia. Orang-orang tersebut bergaul dengan masyarakat hingga seorang dari mereka mencapai usia 40 tahun. Jika mereka telah memasuki umur itu, maka mereka mengasingkan diri dari masyarakat. Selain memberi peringatan kepada manusia yang memasuki umur 40 tahun, malaikat maut juga mengirimkan delegasinya sebelum ia mencabut nyawa seseorang. Diriwayatkan dalam sebuah kabar, salah seorang nabi berkata kepada malaikat maut, "Tidakkah kamu punya seorang delegasi yang kamu suruh datang mendahuluimu supaya manusia bersiap-siap menyambut kedatanganmu?" Malaikat maut menjawab, "Benar, demi Allah, aku bahkan punya banyak delegasi berupa macam-macam gangguan dan penyakit, uban, berbagai hal yang menyedihkan, dan berkurangnya pendengaran dan penglihatan. Jika orang yang ditimpa hal-hal tersebut tidak mau sadar juga dan tidak mau bertobat, maka tatkala aku datang hendak mencabut nyawanya, aku akan menyeru, 'Bukankah aku telah mengirim terlebih dahulu kepadamu delegasi demi delegasi dan peringatan demi peringatan? Aku adalah delegasi terakhir. Tidak ada lagi yang lain sesudahku, dan aku adalah peringatan terakhir. Tidak ada lagi peringatan lain sesudahku.'" Nah, sahabat Pilah, jadi kita ini sebenarnya adalah camat-camat atau calon mati. Karena sesungguhnya kematian bukanlah musibah terbesar dalam hidup. Musibah terbesar adalah ketika rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala telah mati padahal kita masih hidup. Inilah musibah yang terbesar. Jika kematian telah tiba, maka semua akan berpisah dan meninggalkan kita. Yang akan setia menemani hanyalah amal soleh kita. Jangan pernah terlintas dalam pikiran kita kalau tobat itu nunggu waktu, karena waktu belum tentu menghampirimu, sedangkan kematian terus mengejarmu. Kematian akan datang, tapi tidak tahu kapan. Mungkin besok, lusa, minggu depan, tidak ada yang tahu. Maka dari itu, persiapkan diri. Kematian bukan sekedar satu peringatan, ia adalah satu kepastian. Kita sering merancang masa depan, menyusun impian, mengejar dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya. Namun hakikatnya, setiap detik yang berlalu membawa kita semakin hampir dengan titik akhir kehidupan. Kematian kembali menyadarkan bahwa sesungguhnya kita semua sedang menunggu giliran. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Barakallahu fikum, dan insya Allah kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.